Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Amelia, NIM 2101011004. Di sini saya akan membuat video mengenai anatomi sistem fisiologi sistem reproduksi pada wanita dengan mata kuliah keperawatan maternitas. Dosen pengampu Ibu SS Dewi Fitria. Bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem anatomi bagian panggul. Bagian pertama disebut dengan cocal bone, bagian 2 ilium, 3 pubic bone, 4 ischium, 5 sacrum, 6 coccyx, 7 pubic arch, 8 pubic symphysis, 9 pubic crest, 10 pubic bone, 11 acetabulum, 12 ischial spine, 13 pelvic brim, 14 iliac crest, dan 15 sacroiliac joint. Dilanjutkan dengan sistem reproduksi pada wanita bagian luar. Yang pertama ada yang disebut dengan labia mayora. Adapun labia mayora tersebut yaitu melindungi area kewanitaan dari kuman atau kotoran. Bagian kedua disebut dengan labia minora. Adapun labia minora yaitu pelindung bagi saluran kemih wanita. Yang ketiga yaitu klitoris. Apa yang dimaksud dengan klitoris yaitu bertanggung jawab atas perangsang kenikmatan seksual saat dirangsang. Yang keempat sering disebut dengan lubang vagina. Lubang vagina yaitu berfungsi sebagai jalan lahirnya bayi atau tempat keluar darah saat menstruasi dan akses jalurnya sperma menuju rahim. Yang kelima yaitu anus. Anus adalah berfungsi untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Dan keenam sering disebut dengan uretra. Uretra adalah mengeluarkan urin dari kandung kemih. Ketujuh yaitu perineum untuk menjaga kerja dari sphincter otot anus. Yang ke-8 yaitu himen atau selaput darah yang berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak masuk ke dalam mispe. Yang ke-9 yaitu yang dimaksud dengan vestibulum bagian tengah wanita, yaitu untuk mengeluarkan cairan yang bermanfaat untuk melumasi vagina ketika bersegama. Kita masuki bagian kedua yaitu sistem reproduksi pada wanita bagian dalam. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu ovari atau ovarium, yaitu tempat terbentuknya ovum atau sel telur dan menghasilkan estrogen dan progesteron. Yang kedua yaitu tuba Fallopi. Tuba Fallopi yaitu tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim. Yang ketiga yaitu infundibulum, yaitu menangkap sel telur yang dikeluarkan dari ovarium. Yang keempat yaitu rahim atau uterus, yaitu memberi makanan pada sel telur yang telah dibuahi menjadi janin. Yang kelima yaitu ada endometrium sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuah. Yang keenam yaitu cervix. Cervix adalah memproduksi lendir atau mengeluarkan sperma dari vagina ke rahim. Yang ketujuh yaitu vagina. Vagina adalah tempat jalannya atau tempat keluarnya darah saat menstruasi atau akses jalurnya sperma menuju rahim. Ke-8 yaitu ada fimbriae, yaitu menangkap sel telur dari permukaan ovarium.